everything, thank you yang klik video ini dan selamat datang di update. Ada apa di internet? Hai geng, sebelum kita bahas per updatean nih, kita update dulu yuk per skincarean. Yang kebetulan ini gue baru repurchase lagi produknya Miral yang Glossy Series. Gue nggak tahu deh ini udah box keberapa ya gue repurchase ya. Soalnya yang terakhir kali ini udah habis nih, udah nggak ada isinya, udah kosong. Udah nggak kehitung juga sih gue pakai Miral nih. Udah berapa tahun ya? Kecanduan banget, sesuka itu soalnya. Bentar ya, ini gue buka dulu ya. Nah, jadi setiap kalian beli produk yang Miral ini, pokoknya packagingnya tuh safety banget, pakai kardus, pakai bubble wrap juga, jadi tenang aja ya, nggak mungkin ecek-ecek dan berantakan. Ini juga ada segelnya gitu, nih stikernya, kita bisa buka. Kita lihat ya, dalam satu box ini tuh isinya udah lengkap, tuh masih bagus juga nih, baru dibuka. Nggak ada cacat, nggak ada penyok, nggak ada apa. Semantap itulah pokoknya Miral. Good job! Jadi jangan capek-capek deh ngerawat diri. Bisa langsung cobain aja deh satu rangkaian produk ini sebox. Isinya udah lengkap, jadi udah nggak perlu pusing-pusing lagi. Jadi di dalam satu box ini tuh ada sabun mukanya, facial foam, ada serum, krim pagi, krim malam, sama toner, gengs. Dan semua ini bisa kalian dapetin murah pakai kode voucher ini nih via Shopee. Bisa kalian beli satuan juga dan buat semua produk Miral pokoknya. Soalnya Miral produk itu emang ada banyak. Ada yang acne series, kalau ini kan Glossy series ya. Ada sleeping mask juga. Kalau nggak salah ada kosmetiknya juga, kalian cek aja tuh di Shopee. Dan pastinya semua produk-produk Miral itu udah halal, BPOM, dan cruelty free juga. Ini aman deh. Gue aja misalkan kalau lagi pergi-pergi mau staycation ataupun nginep di rumah temen, selalu bawa kan nih produk Miral. Dan yang pada ngeliat tuh iseng-iseng nyobain dong. Karena kan gue emang sering ya cerita tentang Miral ini. Itu semua rata-rata pada keracunan. Karena beneran sebagus itu guys produknya, nggak bohong gua. Ya ini gue udah pakai sekitar udah 2 tahunan kali ya. Kalau kalian ngikutin pas udah hatam banget gue kalau ngomongin Miral. Kalau misalkan produknya jelek ya, nauzubillah min zalik gitu. Ya muka gue juga udah kagak berbentuk sekarang, coy gitu. Kan serem juga ya namanya skincare ditemplokin di muka, jangan sembarangan. Makanya kalian bisa cobain lah. Pakai kode voucher ini biar tambah murah. Yang biasa, kalian bisa klik link pembeliannya di bawah. Hai guys, kita update lagi yuk. Karena dia beritanya seru-seru. Sampai gue bingung. Mendingan masukin ke Mr. Stings apa ke update ya. Tapi berhubung ini ada lebih dari satu kejadian. Yang satu nih kejadian horor, sama satu lagi nih kejadian dunia tipu-tipu. Jadi kita masukin update aja nggak apa-apa ya. Nah, seperti yang kita tahu, di Mr. Stings ataupun di teman cerita, itu kan sering nih kita membahas cerita-cerita horor pendakian. Yang kayaknya nggak ada habisnya ya. Ada aja gitu orang kok sesat mulu. Atau dikerjain hantu katanya, sewaktu mereka lagi asik-asikan tuh trekking. Nah, ini ada juga nih baru-baru berita heboh tentang ditemukannya seorang pemuda yang sebelumnya udah hilang sekitar 2-3 harian tuh geng. Tepatnya di Gunung Bromo saat dia lagi liburan sama teman-teman yang hilang sendirian. Ya pasti itu was-was banget ya orang di rumah ya. Atau teman-temannya gitu orang lagi jalan rame-rame, nah ini orang hilang. Sampai 2 hari lebih nggak ketemu loh. Kan dak-dikduk. Mikirnya pasti kalau nggak mistis ini yang jelek-jelek gitu. Lah jatuh apa bagaimana? Yang ternyata alhamdulillahnya ditemukan selamat. Tapi pas ditanya kenapa bisa nyasar ke situ? Katanya emang dibawa sama hantu. Nah loh, gemeter nggak tuh? Nah jadi kronologi ceritanya begini nih. Pemuda yang hilang ini tuh bernama Roni. Dari rumah di awal dia udah bilang sama keluarga sama kakaknya kalau dia nih mau liburan rekreasi bareng teman-teman SMP-nya. Karena dirasakan semenjak pandemi udah susuk-susuk keluar tuh. Udah lama nggak hilang-hiling. Kalau di rumah terus yang ada pusing. Jadi lah karena sekarang udah diperlonggar, dibolehin juga sama keluarganya, udah sana lu pergi deh. Yang mana berarti Roni dari awal udah jujur pamit begitu ya. Tahapan ini bener. Dan beberapa teman SMP-nya itu juga maksudnya ya tetangganya sendiri kok. Ya biasa kalau SMP deket rumah. Itu kan murid-muridnya orang-orang sekitar situ juga. Tepatnya di wilayah Desa Mangliawan di Malang, gengs. Jadi ini masing-masing orang tuanya juga udah berkenal. Makanya percaya-percaya aja. Pas Roni ini bilang mau pada pergi ke Bromo. Ya deket juga, itu masih wilayah Malang-Malang juga. Bukan tahu-tahu mau pergi ke Korea ya begitu. Jauh, tiketnya juga masih mahal. Nah, sang kakak dari Roni yang bernama Indahwati itu juga masih sempet cacatan sama adiknya. Sewaktu si Roni ini sudah sampai di kawasan Taman Nasional Bromo. Kayak si Roni ini ngabarin udah sampai ya kak, mau beli tiket di loket. Oh yaudah hati-hati ya. Nah, Roni sama rombongannya itu pokoknya pergi di hari Minggu di tanggal 19 Juni kemarin. Pagi-pagi buta. Yang emang maksudnya mereka mau ngeliat sunrise. Pokoknya mereka totalnya tuh bertujuh naik 4 motor. Dari awal nih, mereka semua berangkat masih dalam kondisi yang ceria. Masih excited banget. Nah, waktu mereka lagi melewati area penanjakan tuh namanya buat lihat sunrise, kata teman-temannya nih, si Roni ini dilihat-lihat tahu-tahu kok gelagatnya kayak aneh ya. Pokoknya dari awal yang tadi baik-baik aja, masih bercanda-bercanda, tiba-tiba berubah jadi kayak diem, kayak ketakutan dan bilang dia kayak pingin pulang. Lah si Roni jadi kayak orang linglung begitu, gengs. Ya pastinya keadaan Roni yang aneh ini ditanyain dong sama 6 temannya, kayak
Ron lu kenapa deh? Tapi si Roni bilang, nggak apa-apa kok, mau pulang aja gua. Gitu-gitu doang jawabnya. Ya takutnya teman-temannya si Roni, ini si Roni sakit apa bagaimana kan? Tapi Roni tetap nggak mau ngomong. Cuman since Roni bilang katanya, ya udah nggak apa-apa, baik-baik aja gua. Ya udahlah, mereka tetap berangkat buat sunrise. Dan pas mereka udah selesai nih turun kan, keadaan Roni ini juga udah diem terus ya, kayak nggak nikmatin pemandangan sama sekali. Nah di situ teman-temannya kayak mau nongkrong-nongkrong dulu, semacam istirahat lah, ngopi-ngopi, biar nggak ngantuk kan. Perginya mereka tadi pagi-pagi buta, belum tidur. Takutnya nanti kalau maksain jalan pulang gitu kan ngantuk habis ngeliat sunrise. Makanya ngopi-ngopi dulu lah. Mampirlah akhirnya mereka nih di warung lautan pasir namanya. Ya semacam warung kopi gitu lah. Lagi nongkrong nih, lagi ngopi-ngopi di jam 9 paginya. Toto si Roni nih bilang mau pamit, mau pulang duluan katanya. Nah yang lain kan juga udah jadi curiga ya. Maksudnya, ini Roni kenapa sih aneh banget dari tadi minta pulang mulu. Ditanya lagi, lo kenapa sih Ron? Serius nih, ada apaan? Tapi lagi-lagi si Roni bilang, nggak apa-apa kok, gue mau cepet-cepet pulang aja udah. Jadi kiranya si Roni lagi ada masalah tapi nggak mau cerita dan butuh waktu sendiri begitu ya. Ya udah deh, Roni dibolehin pulang duluan. Dan dilihat kayak bener-bener si Roni tuh buru-buru, gengs. Nah nggak lama setelah si Roni udah balik tuh sendirian berarti ya. Dia ngechat ke teman-temannya tadi tuh yang masih pada nongkrong di warung kopi, sama ke kakaknya juga Indawati, kayak semacam minta bantuan begitu, gengs. Tapi minta bantuannya juga nggak jelas. Pokoknya kayak si Roni ini men-share location tempat dirinya tuh lagi berada dan bilang kayak dia katanya salah arah, kesesat, nggak tahu nih gimana jalan pulangnya. Nah, dari versi teman-temannya, saat mendapatkan chat tersebut dari Roni, mereka langsunglah pergi menuju ke lokasi yang tadi di Sherlock. Tapi pas sampai di lokasi titiknya, kagak ada Roni di situ. Dicari ke sekitaran situ juga kagak nemu. Ditelepon dong, Ron di mana? Kita udah sampai nih di titik lokasi. Kata si Roni, dia udah dijemput sama ada nih saudaranya emang tinggal di daerah sana. Oh begitu. Ya udah kalau dibilang udah dijemput kan kelar permasalahannya. Temennya kan juga kagak tahu si Roni ini bohong apa bagaimana. Nah, cuman tadi kakaknya si Indawati itu kan juga di-chat tuh sama Roni. Kalau kata kakaknya, sama Roni juga bilang dia kayak tersesat salah arah, kebingungan nyari jalan pulang perkara dia ditinggal sama temen-temennya. Jadi kalau di beritanya tuh dibilang tuh, saya ditinggal konco-koncoku begitu. Nah berarti ini kan ada perbedaan versi juga ya. Dan Roni juga bilang sama kakaknya tuh, kalau kondisi bensin motornya tiris, udah mau habis, jadi motornya ini mogok-mogokan terus begitu. Tambah pusing si Roni bagaimana nih. Pokoknya si Roni ini cerita, sewaktu dia perjalanan mau balik ke daerah Wonokriti, dia udah agak bingung-linglung gitu lewat mana nih jalannya ya. Jadi dia balik arah lagi ke Pasuruan lewat daerah yang awal tadi mereka datang. Nah, di penanjakan, katanya dia ditolong sama orang yang nggak tahu itu siapa. Maksudnya ya orang nggak kenal aja. Pokoknya itu semacam orang yang suka bantuin motor-motor kalau nggak kuat nanjak, dibantu tuh didorong. Tapi setelah cerita begitu ke kakaknya, ya udah Roni lost kontak gitu aja. Nggak ada kabar-kabarnya lagi. Ditungguin sampai sore-sore nih anak agak pulang-pulang. Sementara semua teman-teman yang pergi bareng, itu udah pada pulang jam 3 sampai rumah. Lah panik lah keluarga Roni. Ini si Roni kemana? Belum pulang sendiri. Padahal tadi dia pulang duluan katanya. Nah kebetulan waktu di jam 1 siangnya, ada petugas tuh dari Taman Wisata Bromo yang menemukan sebuah sepeda motor. Kayak dilihat ditinggal gitu aja di kawasan Bukit Emprit. Kenapa ini bisa berpikiran ini sepeda motor ditinggalin begitu aja? Karena posisinya di motor itu ada helm, ada jaket, sama ada handphone. Ditungguinnya sampai 4 jam, kagak ada yang muncul-muncul nih pemilik si motor. Akhirnya motor itu diamankan beserta barang-barangnya masih petugas. Nah, di jam setengah 5 sorenya, keluarga Roni akhirnya datang tuh ke kantor Taman Wisata Bromo dengan bilang ini keluarga saya tadi pagi ke sini tapi belum pulang-pulang. Sementara ini teman-temannya semua udah pulang. Nah, dari petugas di sana dibilang dong, oh tadi ini kita ada nemu motor, platnya segini-segini sama jaket sama HP nih. Pas dilihat, ya kaget dong. Iya itu motornya si Roni. Tapi kemana orangnya? Nah, dan anehnya lagi, dari keterangannya Roni waktu WhatsApp-WhatsAppan sama kakaknya itu, yang bilang katanya motornya mogok-mogokan karena bensinnya tiris ya, itu berbeda dengan fakta kenyataannya, gengs. Karena pas dilihat, motornya baik-baik aja bisa nyala dan bensinnya penuh. Kenapa nih? Cuman udah dicari nih sampai malam si Roni juga belum ketemu-ketemu. Sampai besokannya dicari lagi nggak ketemu. Udah lemes banget nih khawatir keluarganya kan. Sampai mengadakan pengajian buat mendoakan keselamatannya si Roni. Sampai akhirnya di hari Rabu, di tanggal 22 Juni kemarin. Jadi kurang lebih berarti udah 3 malaman lah ya. Si Roni ini hilang. Ketemu gengs. Yang jarak ketemuannya itu cuma 200 meter. Dari tadi jarak motor awarnya ditinggalin tuh. Jadi kagak jauh. Cuman posisinya Roni itu udah kayak di tebing yang cukup curam dengan kemiringan hingga 65 derajat. Coba. Nah, kenapa itu orang tahu bisa di situ? Yang melihat Roni di situ, petugas langsung melakukan evakuasi. Yang cukup sulit karena medannya ribet ya. Namun alhamdulillahnya, kondisinya Roni ini nggak luka-luka atau gimana-gimana kok. Cuma lemes aja mungkin karena berhari-hari nggak makan dan nggak minum ya. Dehidrasi pasti tuh. Makanya kita ngomong mulu minum bentar ya. Nah, waktu ditanya-tanya, kenapa kamu bisa jatuh ke sini begitu? Soalnya kan dilihat motornya dibaik-baik aja nih. Berdiri di parkiran, emang ditinggalin doang. Lah, ngapa itu orangnya bisa nyungsep ke sini tuh? Kecuali nih, motornya juga ikutan posisinya jatuh gitu kan. Ini enggak, baik-baik aja. Si Roni cuma bilang, katanya dia linglung. Soalnya nyari jalan pulang ini nggak ketemu-ketemu. Terus dia ketemu orang yang katanya nuntun dan ngajakin dia gitu. Mau menunjukkan jalan pulang. Tapi tahu-tahu, dia udah di situ aja dah, di jurang tadi tuh. Nah loh,
kalau bener ceritanya begitu, jahat juga ya hantunya ya. Nyesatin orang sampai segitunya, bener-bener deh. Namun karena kondisinya Roni ini katanya masih bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya, pihak keluarga pun katanya itu belum menanyakan juga lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan si Roni. Yang jelas Roni udah bisa ditemukan dengan kondisi selamat, tidak terluka gitu aja udah alhamdulillah banget. Tuh kan gengs, lagi-lagi cerita-cerita misteri sebuah pegunungan ada aja ya yang disasarin lah sampai dicelakain juga. Dan biasanya selalu deh kejadian-kejadian kayak gini itu perkara si orangnya ini kepencar atau kepisah dari rombongan. Makanya kalau misalkan kalian pergi-pergi sama rombongan begitu ya, lu pada iketin aja deh satu-satu biar rame-ramean terus kan, seneng-seneng bareng. Kalau diliatin setan juga ngeliatnya rame-rame, sekalian aja keroyokin tuh setannya tuh biar pada ciut. Next, dari cerita mistis yang sebenarnya belum tahu juga kebenaran ceritanya tuh bagaimana, apa yang terjadi sesungguhnya. Apakah benar semistis itu dengan adanya hantu-hantu? Atau jangan-jangan ada sebuah cerita plot twist seperti kasus yang kedua ini, geng. Dimana kita buka lagi yuk sebuah cerita dunia tipu-tipu. Ini kasus sebenarnya udah sekitar 2 mingguan yang lalu sih. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas sekarang aja ya. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu kronologi lengkapnya bagaimana begitu, supaya ini nggak banyak juga yang jadinya ketipu seperti kejadian kali ini, geng. Dimana di sini ada cewek K nikah sama cewek K, tapi ternyata cewek K-nya itu cewek K. Bingung nggak lo? Jadi maksudnya di sini ada wanita yang menikahi seorang yang dia kira itu adalah laki-laki. Tapi ternyata itu laki jadi-jadian. Alias cewek juga yang memang menyamar menjadi laki-laki, yang nggak nyamar juga sih. Semacam memang berdananya dia sukanya begitu gitu jadi laki-laki. Tapi kan cerita begitu apa nggak sinetron banget? Apa iya kagak sadar? Maksudnya waktu nya gitu gimana? Nah sebenarnya cerita-cerita macam begitu tuh banyak kejadian yang gua kira di awal karena baca sekilas doang. Itu kurang lebih sama lah kayak cerita-cerita beli kucing dalam karung yang emang kena tipu aja gitu. Dikira laki ternyata cewek, dikira cewek ternyata berbatang. Tapi ternyata waktu gue dalami lagi nih kasusnya, wih deh, heboh banget karena diselimuti sama drama-drama dan intrik yang mengharu biru. Yang plot twist itu banyak banget. Sampai-sampai ada dugaan mencelakai untuk menguasai harta benda. Nah, apa nggak sinetron mentok itu ceritanya? Kalau tadi kan yang bikin celaka hantu ya katanya. Nah, kalau yang ini orang sih tapi kelakuannya kayak hantu. Wah, ini mind blowing banget sih, geng. Jadi pada merapat yuk semuanya yuk. 5656. Itu yang di pojok tuh minggir-minggir biar bisa masuk tuh yang lainnya tuh. Yuk semua merapat. Udah pada ngumpul nih? Nah, mau disclaimer aja di awal. Kalau semua info ini itu didapat dari Twitter sang korban yang katanya memang mencari keadilan karena dirinya sudah merasa ditipu dan nama baiknya tercemar hingga membuat hidupnya trauma. Jadi ceritanya pada tanggal 31 Mei 2021 yang lalu, sang wanita di sini sang korban yang berinisial NA, tapi kita samarkan aja lah ya, sian habisnya. Biasa kalau di TV-TV kan dibilangnya sebut saja Mawar begitu. Jadi kita pakai nama Mawar aja ya. Dimana Mawar ini tuh berkenalan dengan seseorang yang foto profilnya itu sih terlihat seperti laki-laki di sebuah aplikasi dating online biasalah. Tapi pas kita lihat-lihat nih air mukanya kelihatannya mah udah cewek sebenarnya menurut gua. Tapi ya sudahlah, kita mau ceritain kronologinya aja kejadiannya bagaimana. Pokoknya terlihat si pelaku itu rambutnya pendek dan dananya laki, dan dia mengaku bernama Arafif dengan nama lengkapnya Petrus Gilbert Arafif. Nah, karena Mawar di profil picture-nya memang sudah menggunakan hijab ya, si Arafif ini mengakunya dia itu sebagai seorang mu'alaf. Ngechat aja pakai Assalamualaikum, pakai emoticon begini kan, sopan banget. Nah, selama mereka kenalan di chat-chatan tersebut, Arafif tuh bilang kalau profesinya dia adalah seorang dokter dan pengusaha tambang yang memang lagi mencari sosok istri untuk pendamping hidupnya. Wih, mantep banget nggak tuh? Udah dokter, sampingannya pengusaha tambang. Definisi masa depan cemerlang gitu. Udah sampai silau begitu. Karena dipikir berarti si Rafif ini adalah seorang mu'alaf. Berarti kan seiman ya sama Mbak Mawar. Ya boleh lah ini. Jadi nggak bakalan ada drama-drama. Nyata lagu kayak Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Ini sama berarti nih. Bisa jadi imam hidup ini mah, pikirnya begitu ya. Setelah intens sudah ngobrol-ngobrol via chat hingga kurang lebih 2 mingguan, si Rafif yang tinggalnya di Lahat, Sumatera Selatan, itu memutuskan untuk mau nyamperin Mawar yang berada di Jambi buat ketemuan secara langsung sekaligus mau rencana untuk melamar. Jadi bisa dibilang si Rafif ini prosesnya memang sat 2 minggu kenalan, lanjut deh mau ke pernikahan. Karena dari awal memang Rafif ini udah bilang niat dia mau nazor, ya kayak kenalan untuk menikah lah. Jadi nggak main-main. Karena Rafif juga mengaku sebenarnya dia ini punya niatan maunya nikahnya di umur 23. Cuma di tahun 2021 udah kelewatan, umurnya udah 27. Jadi ya udah dia mau lebih serius nih. Tapi saat Rafif ini udah datang ke Jambi menemui Mawar, dirinya ini nggak bawa identitas. Karena misalkan kalau mau daftar nikah ke KUA, itu kan harus ada KTP, KK, ya segala tetek bengeknya lah, dokumen-dokumen begitu. Si Rafif ininya beralasan kalau semua dokumennya dan identitasnya itu lagi dalam proses untuk penggantian nama. Karena kan dia seorang mu'alaf, di mana nama aslinya itu ada semacam nama baptis yang ceritanya mau dihilangkan dan diganti menjadi
nama yang lebih islami. Alasannya begitu. Dari sini pun drama-drama akhirnya dimulai. Ya walaupun dari awal juga drama ya. Karena si Rafif ini kan ngakunya laki. Sampai bilang dia juga mualaf, dokter, bla bla bla, itu juga drama. Pokoknya sekitar kurang lebih 1 mingguan, Rafif itu di Jambi ya buat ketemu sama Mawar. Akhirnya setelah itu Rafif pulang lagi nih ke Lahat. Yang katanya mau ngurus dokumen-dokumennya tadi dengan nama barunya dia. Sebelumnya juga ada percakapan. Kalau nanti ini di tanggal 9 Juli 2021, Rafif balik lagi lah ke Jambi untuk membawa dokumen-dokumen yang sudah jadi dan bawa keluarganya juga lah buat ayo proses lamaran. Nah mendengar seperti itu pihak dari keluarga Mawar pastinya langsung sibuk dong. Mesen tenda, mesen makanan untuk proses lamaran menyambut keluarganya Rafif nanti. Ya namanya pesan begitu-begitu kan nggak bisa mendadak ya. Jadi emang udah di-prepare nih. Dan semua pakai duitnya Mawar. Tapi tahu-tahu di tanggal 5 Julinya, jadi 4 hari sebelum harusnya si Rafif datang lagi ya, adiknya Rafif itu nelpon ke Mawar dengan ngabarin katanya mamanya meninggal dunia perkara COVID. Jadi Mas Rafif nih belum bisa balik ke Jambi dalam waktu dekat karena harus ngurusin pemakaman. Besoknya Rafif langsung nelpon lagi tuh ke Mawar dengan mengatakan hal yang sama, saya nggak bisa balik cepet nih, harus ngurus pemakaman. Ditambah lagi, tantenya juga nelpon Mawar dengan mengabarkan hal yang sama pula. Jadi kayak, maaf ya kami belum bisa ke Jambi, soalnya ini karena kabar duka cita gitu kan. Hingga akhirnya di tanggal 12 Julinya, Rafif datanglah ke Jambi setelah udah selesai katanya di sana. Namun lagi-lagi dia situasinya belum membawa dokumen yang katanya belum jadi diurusnya. Loncat lagi beberapa hari kemudian di tanggal 18 Juli, Rafif tahu-tahu bilang kalau kita nikah secara agama aja dulu yuk, sembari nunggu dokumennya kelar. Alahnya, Om sama bibinya Mawar itu kayak gayung bersambut mendukung. Semacam, ya udah sambil nunggu dokumennya kelar, kalian nikah agama aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah kelar lanjut lagi ke KUA. Biar nikahnya bisa disegerakan begitu. Ya kalau begitu ceritanya berarti ini nikah siri namanya. Karena jatuhnya bisa dibilang rencananya itu dadakan ya, kayak asal jeplak tahu-tahu paginya bilang, yuk nikah yuk. Ibunya Mawar kaget nih karena kondisinya lagi sakit. Dan ayahnya Mawar itu kebetulan juga memang mengalami stroke. Jadi udah sakit lama. Dimana maksudnya, kedua orang tuanya Mawar ini itu tidak bisa mendampingi proses pernikahan anaknya pada malam itu. Jadi ya udah di tanggal 18 Julinya tuh malam hari di jam 8 terjadilah sebuah pernikahan siri dengan saksi dari pihak keluarga Mawar itu diwakili oleh saudaranya serta ada wali hakim dan saksi imam juga. Sedangkan katanya dari pihak Rafifnya itu cuman video callan aja sama tantenya. Jadi nggak ada keluarga dia yang sampai datang. Dan setelah Mawar telah menjadi istrinya Rafif secara siri, gelagatnya Rafif nih mulai dilihat-lihat agak aneh. Kan dari awal dia ngakunya dokter ya dan punya usaha sampingan juga pengusaha tambang. Yang mana berarti karena profesinya di dokter, jadilah Rafif itu semacam menawarkan untuk merawat sang mertua atau bapaknya Mawar yang terkena stroke. Hitung-hitung jadi dokter pribadi lah. Namanya punya mantu dokter, masa kagak bantuin? Tapi ini lebih kayak ke dokter kagak punya duit. Biasa kan dokter kayak kaya ya. Karena si Rafif ini rutin minta duit ke Mawar dengan alasan buat biaya berobat sang bapak. Nah Mawar ini mengakunya awal-awal kayak kesirep aja udah. Kayak nggak sadar. Dia pikirnya namanya juga biaya berobat buat orang tua. Jadinya dikasih aja terus sampai kurang lebih totalnya 300 juta, gengs. Dan ternyata di belakangnya Mawar, Rafif ini juga meminta uang kepada ibunya Mawar dengan alasan yang sama untuk berobat bapak. Pokoknya selama 5 bulan, Rafif tinggalnya tuh di Jambi. Di rumah orang tuanya Mawar ya, bareng-bareng tuh mereka. Nah, selama itu pula sang ibu semacam kayak terus-menerus mendesak Rafif. Nanyain, mana dokumen-dokumennya buat bisa didaftarkan ke KUA nih. Ya namanya orang tua, pengennya kan pasti nikahin anaknya secara sah begitu ya. Kemarin udah secara agama, sekarang harusnya secara sah negara juga. Nah, si Rafif ini katanya alasan mulu. Janji-janji aja. Bilang juga katanya keluarganya bakalan mau dateng. Tapi ini udah 5 bulan mana kagak ada yang nongol-nongol. Karena merasa terus didesak, Rafif dan Mawar itu akhirnya pindah ke rumah bibinya Mawar yang tadi ngedukung mereka kawin secara agama dulu. Nah ini ada drama yang mind-blowing lagi gengs. Di awal Desember 2021, ceritanya Mawar sempat sakit. Sementara Rafif ini kan ngakunya dokter. Suaminya dokter. Akhirnya sang suami merawat sang istri dengan menginfus dan memasukkan obat-obatan juga. Maksudnya di sini kan semuanya itu cuma tipu-tipu ya. Pertama, Raffi ini sebenarnya adalah perempuan. Dan kedua, dia bukan dokter sama sekali. Jadi itu bisa dibilang semacam malpraktek lah. Serem banget gak sih? Lu diinfus sama orang yang gak ada background medisnya sama sekali. Pas gue lihat fotonya waktu si Rafif megang suntikan sama obat, itu tuh posisinya kayak tangannya beber kayak nggak ahli dan salah total gitu, gengs. Ngeri banget. Dari situ mungkin naluri seorang ibu kencang kali ya. Yang mana ibunya Mawar ini makin curiga sama Rafif. Akhirnya sang ibu ini minta tolong ke Pak RT dan beberapa warga buat maksa si Rafif nunjukin identitasnya. Ya udah bener, akhirnya Pak RT sama warga itu pada datang ke rumah bibinya tadi tuh. Dan di situ Rafif bilang, oke besok pagi saya minta keluarga saya di Lahat buat fotoin identitasnya kata udah jadi. Tapi besok paginya si Mawar malah dibawa kabur sama si Rafif. Yang awalnya Mawar katanya nggak tahu sebenarnya dia mau dibawa kabur. Jadi pas tanggal 4 Desember pagi-pagi
itu jam 6, baru bangun, belum mandi, belum sarapan. Rafif ini ngajakin Mawar buat nyari sarapan. Tapi pas pergi kok kayak malah jauh banget, ini kagak berhenti-berhenti. Tahu-tahu mereka udah sampai di Lahat dengan alasan katanya si Rafif itu mau ngambil KTP dan dokumen-dokumennya yang udah jadi. Jadi si Mawar ini kayak tipe-tipe cowok yang ngangguk iya-iya baik aja. Nah ini ada plot twistnya lagi, gengs. Pasti kalian kaget deh, soalnya horor. Di Lahat itu, mereka tinggal di rumah tantenya Rafif. Yang di sana juga ada adiknya Rafif yang waktu itu nelfon. Sama tahu-tahu ada ibunya mereka juga, ibunya Rafif maksudnya ya. Lah, bukannya kemarin dibilang ibunya kagak menikah, makanya kan nggak bisa datang. Kenapa ini masih hidup? Bangkit dari kubur kayak si sana apa bagaimana gitu kan? Nah, ngaco banget jadi horor, geng. Tapi dari situ si Mawar mengaku, dia dikurung di dalam kamar selama 1 bulan tanpa boleh berinteraksi dengan siapapun. Jadi pokoknya selama bulan Desember 2021 itu, Mawar cuma berkomunikasi sama suaminya Rafif. Dan dia juga katanya sering beberapa kali dibawa ke sebuah air terjun di pelosok desa Lahat yang di sana juga kagak ada sinyal. Nah, anehnya tapi Mawar mengaku pada saat itu pun dia belum mencurigai sama sekali niatan jahat dari sang suami karena masih mikirnya Rafif ini adalah laki-laki dan dia adalah suamiku. Nah, di air terjun yang sering dibawa itu, Mawar selalu disuruh mandi di tengah arus yang deras dan sungai yang dalam juga. Tanpa ada alasan yang jelas ya kenapa gue tahu-tahu disuruh mandi begitu. Udah gitu beber kayak disuruh ke tempat yang agak membahayakan. Jadi kayak pas udah mandi di sini, kamu ke sana lagi. Jadi pokoknya disuruh sampai ke tengah yang deras sampai dalam lah. Yang mana ternyata hal itu diduga kalau Rafif memang ingin membuat Mawar itu anyut tapi nggak berhasil. Karena mungkin dugaan percobaan itu nggak berhasil. Mawar dikurung lagi tuh selama 4 bulan. Ya lagi-lagi tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Dan uangnya Mawar katanya juga dikuras habis. Sampai deposit-deposit yang punyanya dia itu juga dicairkan. Pokoknya Mawar mengaku seperti dicuci otak untuk selalu nurut. Yang mana dia baru sadar. Berarti ini teman-temannya Rafif hingga keluarganya Rafif pun itu berarti menutupi fakta dong kalau Rafif adalah seorang perempuan. Jadi ini emang ada aneh banget gitu ceritanya, geng. Kenapa nggak ada yang bilang? Karena si Mawar ini tidak bisa dikontak ya. Ibunya Mawar nyariin dong. Akhirnya di tanggal 2 April 2022 kemarin, sang ibu meminta bantuan Polresta Jambi mencari keberadaannya Mawar dan ketemu. Di situ karena geram yang ngelihat anaknya dikurung di dalam kamar. Rafif disuruh ngaku, sampai disuruh buka baju lu. Barulah dibuka semuanya tuh dan ketahuan kalau Rafif adalah perempuan. Jadi selama kurang lebih 10 bulan Mawar ini menikah. Alanya dia ternyata menikahi seorang perempuan juga. Jadi suamiku adalah istriku. Banyak orang yang bertanya-tanya dan semacam bergunjing kepada Mawar ya. Apa jangan-jangan sebenarnya Mawar ini lesbiola begitu. Nah, Mawar mengakunya nggak sama sekali. Karena dia benar-benar merasa mentah-mentah ditipu. Nggak tahu. Nah, orang-orang biasa pada kepo lagi kan. Terus gimana tuh waktu ohnya? Masa nggak tahu? Kata Mawar, saat mereka matanya itu selalu ditutup pakai kain panjang. Dan lampu juga dimatikan. Ya, mungkin dipikirnya sensasi ala-ala 50 Shades of Grey begitu kali ya. Dimana Mawar nih nggak tahu nih, yang dimasukin oleh Rafif itu apakah terong, timun, atau pisang. Yang jelas Mawar ngiranya itu beneran itunya Rafif. Saatnya mengatakan, oh, apa kabar dunia? Nah, jadi itu pengakuan memang dari versi korban ya, dari Mawar. Dimana Rafifnya sendiri ini udah ditahan dengan satu pasal penipuan aja. Yaitu adalah penipuan profesi. Ya kan dia bilangnya dokter. Sampai infus-infus orang. Tapi menurut Mawar sebenarnya, Rafif ini juga seharusnya terkena yang namanya pasal penipuan identitas. Karena kan mereka sampai kawin tuh dikiranya Rafif. Cuman mungkin karena kawinnya secara siri. Jadi memang tidak bisa diproses. Perkara tidak ada kekuatan hukumnya. Ya semoga kejadian-kejadian seperti ini itu nggak menimpa orang lain di luar sana ya, geng. Makanya kalian kalau mau dikawinin maunya secara sah aja udah, secara agama sama secara negara. Biar tenang gitu hidupnya. Jangan kebelet pengen kawin aja lu yuk. Waduh. Ini kalau semua sudah diambil, terus saya ke bagian apa? So itu tadi kasus yang mind blowing banget, kayak kok bisa? Yang satu disesatin setan, yang satu disesatin manusia, tapi kayak ya gitu lah. Maaf ya kita kalau salah-salah kata nih. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Oh, udah terima kasih. Sampai jumpa di update-update selanjutnya. Assalamualaikum.